Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 6, piktogram dan diagram batang. Kita fokuskan pada materi diagram batang. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 187 sampai 192 untuk siswa kelas 4 SD. Ayo beraktivitas. Aktivitas 3. Penyajian diagram batang tegak. Perlengkapannya, alat tulis yang dibawa. Langkah-langkahnya, yang pertama, buatlah kelompok dengan jumlah anggota 3-4 anak. Nomor 2, keluarkan alat tulis atau benda dalam tas sekolah yang dibawa oleh setiap anggota kelompok. 3, catatlah semua benda dan tulis juga jumlahnya. Nomor 4, buatlah garis tegak atau sumbu tegak yang tegak lurus dengan garis mendatar atau sumbu datar. Dengan garis tegak sebagai banyak alat tulis dan garis mendatar sebagai nama alat tulis. Kita buat garis tegaknya, ini adalah sumbu tegak dan ini adalah sumbu datar. Untuk sumbu tegak yaitu banyak alat tulis, sedangkan sumbu datarnya adalah nama alat tulis. Misalkan alat tulisnya adalah pensil sebanyak 18 buah. Buku ada 22 buah. Penggaris ada 12 buah. Dan seterusnya. Dari penyajian langkah 4 aktivitas 3 ini kita jawab pertanyaan yang A. Alat tulis apakah yang paling banyak? Yaitu buku. B. Alat tulis apakah yang paling sedikit? Yaitu penggaris. C. Berapa jumlah keseluruhan alat tulis yang terdapat dalam tas sekolah kelompok kalian? Berarti ini kita jumlahkan semua, yaitu 18 ditambah 22 ditambah 12 sama dengan 52 buah. D. Berapa buku tulis yang kelompok kalian bawa? Buku tulisnya ada 22 buku tulis. Diagram batang adalah diagram dengan menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Diagram batang dapat disajikan dalam bentuk mendatar atau tegak. Contohnya seperti ini. Kalau tegak berarti atas ke bawah. Kalau diagram batang mendatar berarti kiri ke kanan. Ayo mengamati. Perhatikan diagram batang untuk data banyaknya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Untuk sepak bola, di sini menunjukkan angka 9. Kita tulis di sini 9. Tari ada 1, menyanyi 5, catur 2, basket 6. Berdasarkan diagram batang di samping, berapa banyak siswa yang mengikuti catur? Catur ada 2 orang. Berdasarkan diagram batang di samping, banyaknya siswa yang mengikuti catur. Ada 2 siswa, Bu. Pernyataan ini adalah benar. Ekstrakurikuler apa yang paling disukai anak-anak? Berarti kita lihat diagram batang paling tinggi, yaitu sepak bola dengan 9. Sehingga jawaban anak ini adalah sepak bola. Banyak siswanya ada 9. Ayo beraktivitas. Aktivitas 4. Penyajian diagram batang mendatar. Perlengkapannya yaitu bunga di halaman sekolah atau di depan kelas. Langkah kegiatan, perhatikan warna-warna bunga yang terdapat di halaman sekolah atau di depan kelas. Catatlah semua data dan tulis juga jumlahnya. Nomor 3, buatlah garis tegak, sumbu tegak yang tegak lurus dengan garis mendatar atau sumbu datar. Dengan garis tegak sebagai warna bunga dan garis mendatar sebagai jumlah bunga. Kita buat seperti ini adalah garis tegaknya dengan warna bunga. Sedangkan mendatarnya, ini sumbu datar dengan jumlah bunga.
atau banyak bunga. Buatlah batang-batang persegi panjang mendatar sesuai dengan banyak warna bunga. Misalkan warna bunga ada biru, ada 9. Merah ada 11. Kuning ada 5. Kita jawab langkah 4 ini. Yang A, warna bunga apa yang paling banyak? Kita perhatikan batang yang paling panjang. Merah ada 11. Jadi warna yang paling banyak adalah merah. B, warna bunga apakah yang paling sedikit? Kita perhatikan persegi panjang yang pendek, yaitu kuning. Sebanyak 5 buah. C, berapa jumlah keseluruhan bunga yang terdapat di halaman sekolah atau di depan kelas? Kita jumlahkan semua, yaitu 5 ditambah 11 ditambah 9 sama dengan 25 bunga. Membaca diagram batang bentuk tegak dengan memperhatikan tinggi persegi panjang. Kalau membaca diagram batang membentuk datar dengan memperhatikan lebar persegi panjang. Kalau tegak, kita memperhatikan tingginya. Kalau mendatar, lebarnya. Ayo berlatih. Nomor 1, banyaknya siswa kelas 4 yang mengikuti lomba disajikan diagram batang berikut. Ada lomba matematika, jumlahnya kita tentukan. Di sini antara 14 dan 16 berarti 15. IPA ada 6. Bahasa Inggris antara 10 dan 12 berarti 11. Puisi antara 2 dan 4 berarti 3. Pengetahuan umum 6. Kita jawab pertanyaan ini. A, lomba apakah yang paling banyak diikuti siswa kelas 4? Kita perhatikan persegi panjang yang paling panjang atau paling tinggi, yaitu matematika. B, lomba apakah yang diikuti 3 siswa kelas 4? 3 di sini yaitu puisi. C, berapa banyak siswa yang mengikuti lomba IPA dan pengetahuan umum? IPA di sini ada 6. Ditambah pengetahuan umum ada 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12 siswa. D, lomba apakah yang paling sedikit diikuti oleh siswa kelas 4? Yang paling sedikit 3, yaitu puisi. E, berapa banyak siswa yang mengikuti lomba matematika? Lomba matematika ada 15 siswa. Nomor 2, di taman bermain sekolah terdapat beberapa jenis bunga, antara lain 5 bunga mawar, 9 bunga kertas, 4 bunga sepatu, 3 bunga matahari, 8 bunga melati, 7 bunga anggrek. A, sajikanlah dalam diagram batang mendatar. Kita buat sumbu tegaknya dan sumbu datarnya. Sumbu tegak berisi bunga. Yang pertama, 5 bunga mawar. Jadi bunga mawar sebanyak 5. 9 bunga kertas. 4 bunga sepatu. 3 bunga matahari. 8 bunga melati. 7 bunga anggrek. B, bunga apakah yang paling banyak yang terdapat di dalam taman bermain sekolah? Kita perhatikan persegi panjang yang paling lebar yaitu angka 9, bunga kertas. C, bunga apakah yang berjumlah 8? Berjumlah 8 yaitu melati. D, berapa banyak bunga kertas dan bunga anggrek? Bunga kertas di sini ada 9. Ditambah
bunga anggrek ada 7. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Bunga apakah yang paling sedikit terdapat di taman bermain sekolah? Paling sedikit, persegi panjang yang paling pendek, yaitu bunga matahari. Sebanyak 3 bunga. Berapa banyak bunga mawar di taman bermain sekolah? Bunga mawar ada 5 bunga. Demikian materi diagram batang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.